Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Yesaya pasal 58 ayat 6-7. "Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Tuhan Allah menghendaki kita pada saat berpuasa hendaknya melakukan 1. Menolong orang yang teraniaya, 2. Menolong orang lapar dan miskin, 3. Menolong saudara kita. Ketiga hal ini Yesus lakukan dan kita pun diminta untuk melakukannya. Kitab Yesaya menuliskan beberapa hal tidak boleh dilakukan saat berpuasa. "Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa, seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tujuan kita berpuasa: 1. Bertobat dari dosa kita, 2. Hidup menurut kehendak Tuhan, 3. Berbuat kebaikan kepada sesama. Perhatikan poin A, B, C sebagai pedoman berpuasa yang berkenan bagi Tuhan. Contoh tidak baik dari sikap puasa yang dilakukan umat Israel di mata Allah.
tidak menerima puasa mereka meski sepintas mereka suka mendekat menghadap Allah dan menanyakan hukum-hukum Allah, namun tidak melakukannya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Motivasi dan tujuan mereka berpuasa tidak benar di hadapan Tuhan Allah, dan hal ini menjadi peringatan bagi kita juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, berpuasa itu merupakan wujud nyata kita mempersiapkan diri menyambut Paskah. Dan salah satu tindakan iman mengambil bagian dalam sengsara salib Yesus, yang mengorbankan diri untuk menebus dosa kita manusia, agar beroleh keselamatan. Semoga kita sungguh-sungguh menjalani puasa ini karena sadar akan dosa-dosa dan kelalaian kita. Kemudian kita kembali kepada Tuhan dan memperbaiki kesalahan dan dosa dengan menjalani hidup seturut kehendak Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.